Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal OSN Kimia tingkat nasional tahun 2023. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal nomor 7 yang berjudul sintesis senyawa obat anti hipertensi. Oke, sebenarnya soal nomor 7 ini banyak ya, bacaannya banyak. Kemudian ada data-data HNMR dan CNMR, banyak juga. Kemudian soalnya pun juga banyak. Tapi di sini akan saya tampilkan sedikit demi sedikit berdasarkan soal yang akan kita jawab. Kita baca dulu soalnya ya. Senyawa X adalah senyawa obat antihipertensi yang sudah diresepkan untuk pengobatan penyakit jantung. Senyawa X dapat disintesis menggunakan prekursor senyawa A, di mana senyawa A ini mengandung unsur C sekian persen, H sekian persen, dan O sekian persen. M per Z-nya 124,05. M per Z itu MR BTW. Senyawa A dapat disintesis dari reaksi antara fenol dengan formaldehid dalam suasana basah atau bisa dihasilkan dari reaksi reduksi 4-hidroksibenzaldehid oleh NaBH4 yang dilanjutkan dengan penambahan larutan asam. Oke, soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal A, tentukan rumus molekul senyawa A. Rumus molekul ya, pertama tahapnya adalah kita cari dulu aja rumus empiris. Rumus empiris bisa kita cari dengan cara perbandingan mol atom-atom penyusunnya. Nah, karena A ini kebetulan adalah atom C, H, dan O, maka kita perbandingkan molnya. Mol dari C banding mol dari H banding mol dari O. Persen ini adalah persen massa ya teman-teman. Jadi untuk mengubahnya ke rasio mol, kita bagi dengan AR masing-masing. Jadi untuk C, persennya 67,73 dibagi dengan ARC 12 banding untuk H, persennya 6,5 bagi ARH 1 banding O 25,78%. Ini kita bagi dengan AR-nya O yaitu 16. Dari sini kita akan dapatkan 5,644 banding 6,5 banding 1,611. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan angka terkecil. Di sini angka terkecilnya 1,611 ya. Jadi semuanya kita sederhanakan, 1,611 dibagi 1,611. Jadinya 1, 6,5 dibagi 1,611, ini hasilnya adalah 4, sementara 5,644 dibagi 1,611 itu hasilnya adalah 3,5. Ini biar menjadi bilangan bulat, 3,5 ini kita kalikan 2, jadi 7. Karena 3,5 ini kita kalikan 2, maka 4 dan 1 ini juga kita kalikan 2. Jadi yang 4 jadinya 8, yang 1 jadinya 2. So, rumus empiris yang kita dapatkan untuk senyawa A ini adalah C7H8O2. Nah, sekarang kita baru akan menggunakan data MR atau M per Z ini. Di sini kan MR-nya 124,05-nya kita bulatkan jadi 124 aja lah ya. MR ini adalah tentunya kalau kita punya rumus empiris seperti ini, rumus molekulnya adalah C7H8O2 dikali suatu bilangan, katakanlah N gitu ya. MR molekul ini harus sama dengan 124. Nah, mari kita periksa dulu. C7 berarti 7 kali 12 tambah 8 kali 1 tambah O2, 2 kali 16. Dikali N hasilnya harus 124. Mari kita operasikan dulu angka-angka di sini. 7 kali 12 itu adalah 84 tambah 8 tambah 2 kali 16, 32. Kali N sama dengan 124. 84 tambah 32 tambah 8. Ini adalah 124 kali N. Sama dengan 124, berarti N itu adalah 1. Sehingga kalau N-nya 1, maka rumus molekul dari A dapat dituliskan seperti ini. C7H8O2 kali N, N-nya 1. Berarti rumus molekulnya adalah C7H8O2. Ini adalah rumus molekul dari A. Soal A selesai, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal B, uraikan penentuan struktur senyawa A berdasarkan H dan C NMR. Nah, kebetulan untuk senyawa A ini diketahui ya di soal ya. Sinyal yang atas ini adalah sinyal HNMR, yang bawah adalah CNMR. Nah, untuk kita menganalisanya, sebenarnya di sini dari jawaban A tadi kita sudah dapat bahwa rumus molekul A adalah C7H8O2. Sehingga kita juga bisa sebenarnya menggunakan data coba-coba. Ini kemungkinan senyawanya apa saja, baru kita cocokkan dengan HNMR dan CNMR-nya. Atau kita bisa gunakan data reaksi ini. Kan senyawa A itu kan dapat disintesis dari reaksi reduksi 4 hidroksibenzaldehid. Itu dari soal ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan reaksi reduksi 4 hidroksibenzaldehid, 4 hidroksibenzaldehid itu rumusnya seperti ini strukturnya. Kalau direduksi, bagian yang akan berubah atau bereaksi itu adalah gugus aldehidnya. Aldehid kalau direduksi dia akan jadi alkohol. Sehingga senyawa A itu akan jadi seperti ini strukturnya. Inilah senyawa A. Berdasarkan deskripsi reaksi di soal ya. Kita periksa dulu jumlah C, H, dan O-nya. Jumlah C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya. Jumlah H-nya ada 1, tambah 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. C7H8. O-nya ada 2 juga. Pas ya, sesuai rumus molekul ya. Nah, sekarang tinggal kita analisa berdasarkan HNMR dan CNMR-nya. Ini di sini saya tunjukkan dua struktur A ya. Ini sama aja strukturnya. Cuman saya siapkan dua agar lebih enak untuk kita menganalisanya untuk yang HNMR dan untuk yang CNMR. Kita analisa dulu untuk yang HNMR ya. Untuk HNMR di sini kita melihat dari data ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 puncak, artinya ada 5 suasana H yang berbeda. Kita analisa saja. Yang jelas di sini ada H, 1, 2, ini jelas beda suasananya. 3. Oke, sudah ada 3 suasana H. Nah, sekarang untuk yang H yang ada di cincin benzen ini, untuk H yang di sini dengan H yang di sebelah kanannya, mereka punya suasana yang sama. Kemudian yang bawahnya ini juga punya suasana yang sama dengan samping kanannya. Karena dia ekivalen ya, simetris. Nah, berarti kalau dari sini kan kita bisa hitung bahwa suasana H pada senyawa A adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai ya dengan HNMR. Jadi berdasarkan HNMR, benar. Sekarang kita lihat berdasarkan CNMR-nya. Di sini CNMR-nya menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 sinyal, berarti ada 5 suasana C yang berbeda. Kita lihat C-nya di sini ada 1. Ini pasti suasananya beda. 2, 3, ini suasananya beda juga. Nah, yang ini yang simetris ini, mereka punya suasana yang sama, begitupun juga yang C bagian bawahnya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa suasana? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya, 5 suasana C. Dapat dipastikan struktur senyawa A berdasarkan HNMR dan CNMR adalah sebagai berikut. Soal B selesai. Kita lanjutkan ke soal C. Tuliskan reaksi pembentukan senyawa A dari fenol dan mekanisme reaksi pembentukan senyawa A dari 4 hidroksibenzaldehid. Oke, kita tuliskan dulu ya. Kalau di sini kan fenol reaksinya dengan formaldehid senyawa basa. Tuliskan dulu aja. Senyawa A dari fenol itu reaksinya seperti ini. Ini fenolnya. Kemudian direaksikan dengan formaldehid. Formaldehid itu ini rumusnya ya. Fenol dan formaldehid. Dalam suasana basa, dia menghasilkan senyawa A. Ini tadi rumus senyawa A yang kita dapatkan. Selanjutnya kalau untuk yang senyawa A dari 4 hidroksibenzaldehid, 4 hidroksibenzaldehid ini direaksikan dengan NaBH4. Dia mengalami
reduksi terus ditambah suasana asam. Jadi kurang lebih kalau kita tuliskan reaksinya ini 4 hidroksibenzaldehid direaksikan dengan NaBH4, dia akan berubah menjadi senyawa A. Begitu kurang lebih ya. Sekarang kita diminta untuk menentukan mekanismenya seperti apa. Kita tuliskan satu persatu ya. Yang pertama, fenol, reaksi dengan formaldehid, suasana basah. Oke. Pertama kita akan punya fenol. Ini hanya kita pisah ya, karena nanti akan berhubungan dengan mekanismenya seperti apa. H yang diikat OH pada fenol ini, dia memiliki sifat asam. Sehingga kalau ada basa di sini kita simpulkan OH- saja. O pada OH- ini dia akan menarik H yang diikat oleh OH karena H ini bersifat asam. Selanjutnya, elektron dari ikatan OH ini dia akan beresonansi, dia akan pindah ke sini jadi ikatan rangkap. Kemudian ikatan rangkap sampingnya dia akan beresonansi juga ke sana. Terus sebenarnya yang ini juga bisa beresonansi jadi ikatan rangkap lagi, tapi di sini saya akan tuliskan dia akan berubah menjadi PEB di C sebelah atas. Kenapa demikian? Karena nanti dia akan digunakan untuk bereaksi dengan formaldehidnya. Kita tuliskan hasilnya ya. Jadi fenolnya akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya PEB yang di sini, dia nanti akan menyerang C pada formaldehid. Ini kita gambar dulu formaldehidnya. CH2O begini ya. Elektron yang ini akan menyerang C pada formaldehid. Seperti ini. Sehingga ikatan rangkapnya akan terlepas jadi PEB. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah PEB dari C ini, C yang atas menyerang C dari formaldehid. Nah, selanjutnya PEB yang ada di O, bekas formaldehid tadi, dia akan mengambil H yang paling dekat. H ini. Kemudian ikatan dari CH ini, dia akan beresonansi membentuk ikatan Pi yang di sini, ini nanti jadi rangkap. Kemudian yang ini otomatis dia akan geser ke sebelahnya, nanti jadi rangkap. Nah, yang digeser, maka PEB yang di sini, dia akan geser di atas, begini ya. Di atas, sorry, ke O. Dia akan geser menjadi PEB ke O. Nah, jadi kurang lebih dia bentuknya akan jadi nah, kurang lebih akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan tinggal tersisa O yang ini ya, masih O minus ya. Nah, O ini nanti dia akan ngambil H dari yang ini tadi. Kan OH ngambil H jadi H2O kan. Lalu saja di sini H2O-nya. O minus bekas fenol ini tadi nanti akan ngambil H. Kemudian ini ikatan antara OH ini dia akan menuju ke O menjadi PEB. Jadi OH minus lagi nanti. Sehingga dihasilkanlah senyawa A seperti berikut. Ya. Nah, gitu ya, kurang lebih mekanismenya seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman punya ide mekanisme lain itu boleh banget ya. Karena mekanisme ini tidak apa namanya, tidak harus sama, asalkan sesuai dengan aturan-aturan dari kaidah-kaidah mekanisme reaksi kimia organik. Nah, kaidah-kaidahnya ya contohnya adalah asam basa, kemudian penyerangan nukleofil ke elektrofil, resonansi, dan seterusnya. Begitu ya. Senyawa A dari fenol sudah, sekarang kita lanjut senyawa A dari 4 hidroksibenzaldehid. Ini ya. Oke, kalau untuk reaksi ini, reaksi reduksi ya, NaBH4 ini
nanti akan terurai menjadi Na plus dan BH4 min. Nah, bahan aktif untuk mereduksi itu adalah BH4 minusnya. Lebih tepatnya adalah salah satu H di BH4 minus. Jadi kalau BH4 minus ini kita bisa gambarkan sebagai B, BH3 gitu ya, sama H sendiri. Nah, kita matanya minus. Nah, kemudian tinggal kita gambarkan ulang ya, 4 hidroksibenzaldehidnya. Kayak kurang lebih seperti ini. Nah, tahap pertama, ini H di BH4 minus ini, dia nanti bisa memakai ikatannya untuk menyerang C yang ada di benzaldehid. Ya kan, H ini negatif ya. C-nya ini cenderung positif. Jadi ini nukleofil menyerang elektrofil. Dia akan menyerang ke sini. Otomatis ikatan rangkap CO ini akan pindah ke O. Jadi minus. Begitu. Kita gambar aja hasilnya. Kemudian ini nanti sisa jadi BH3 biasa ya. Ini akan jadi seperti ini kurang lebih. Ini kita kasih minus BH3. Jadi BH3-nya nggak akan kita gambar lagi. Ini tadi ketambahan H di sini. Kemudian ikatan CO rangkap jadi CO tunggal. Tapi ketambahan 2 PIB jadi dari ikatan rangkapnya tadi. Ini jadi ini minus. Ini kan sebenarnya juga bisa HCH ini kalau kita gabungkan dia jadi CH2 gitu kan. Seperti ini. Nah, minusnya ini itu dinetralkan oleh si Na+. Jadi ini sebenarnya garam. Natrium, anionnya adalah senyawa organik ini. Nah, di sini kan dibilang tadi senyawa A dari 4 hidroksibenzaldehid telah ditambahkan NaBH4 itu ditambahkan larutan asam. Nah, larutan asam itu kan H plus gitu ya. Ya udah berarti ini nanti H plusnya akan diambil oleh O minus. H plusnya akan diambil oleh O minus sehingga dia jadi OH begitu. Nah, tidak lain dan tidak bukan, senyawa yang dihasilkan setelah ngambil H plus itu adalah ya ini senyawa A. Ya, ini O ngambil H jadi OH. Kurang lebih seperti itu mekanisme pembentukan senyawa A dari fenol dan mekanisme reaksi pembentukan senyawa A dari 4 hidroksi benzaldehid. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi soal A, B, dan C, sekarang kita ke soal B. Senyawa A kemudian direaksikan dengan 2 isopropoksietanol. Dalam katalis asam menghasilkan zat antara B, ini rumus molekulnya. Senyawa B kemudian direaksikan dengan 2 klorometiloksiran, ini 2 klorometiloksirannya, menghasilkan C. Ketika senyawa C direaksi dengan isopropilamina yang ini, maka dihasilkan senyawa kiral X. Berikut adalah skema reaksinya, ini skemanya ya. A tambah ini jadi BB tambah ini jadi CC tambah ini jadi X. Yang tadi senyawa obat antihipertensi itu si X. Nah, tapi untuk soal diri yang ditanyakan adalah tentukan konfigurasi absolut 2 klorometiloksiran yang ada di skema reaksi transformasi senyawa B menjadi C. 2 klorometiloksiran itu yang ini. Dan kata kuncinya di sini adalah konfigurasi absolut ya. Ada beberapa prosedur yang harus teman-teman ketahui untuk menentukan konfigurasi absolut. Jadi ada 2 konfigurasi absolut, R dan S. Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu mana C chiral dari struktur yang akan kita tentukan konfigurasinya. C chiral itu adalah C yang mengikat 4 gugus berbeda. Kemudian kita tempatkan atom H yang diikat oleh C di bagian belakang. Ini kita tentukan urutan gugus lainnya. Selain yang H ya, kan tadi ada 4 yang diikat oleh C. Selain H, kita tentukan prioritasnya berdasarkan nomor massa. Semakin besar nomor massa, maka dia semakin prioritas. Atau boleh juga nomor atom sebenarnya ya. Boleh nomor massa, boleh nomor atom. Jika urutan letak gugus searah jarum jam, maka konfigurasi absolutnya R. Kalau berlawanan jarum jam, maka konfigurasi absolutnya adalah S. Nah,
Sekarang yang mau kita bahas adalah si 2-klorometiloksiran. Ini kalau kita lengkapi jumlah C dan H-nya, itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau dari sini kita terlihat jelas bahwa C kiralnya adalah C yang di tengah ini. C kiral, dia ngikat O, ngikat CH2, ngikat CH2Cl, ngikat H. Nah, di sini teman-teman kalau lihat ada garis biasa, garis yang agak tebal, garis putus-putus. Garis biasa ini artinya arah ikatannya ya dia sebidang dengan layar tempat menggambarnya. Kalau yang ini, garis tebal ini, dia letaknya agak ke depan dibandingkan layar. Sedangkan kalau yang putus-putus, dia letaknya agak menjorok ke belakang, ke dalam layar gitu ya. Nah, caranya adalah pertama kita sudah tadi ya menentukan C kiralnya. Sekarang kita tempatkan atom H di belakang. Dengan cara apa? Dengan cara dirotasikan saja. Dirotasikan C kiralnya ke arah sana ya. Jadi nanti kalau kita rotasikan sedikit demi sedikit, nanti lama-lama H ini yang awalnya menjorok ke depan, dia akan sejajar dengan bidang. Yang ini yang putus-putus menjorok ke belakang, dia tetap menjorok ke belakang, tapi posisinya akan geser lebih ke belakang ya. Ini kan agak ke belakang, tapi agak ke kanan bawah gitu ya. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini kalau sudah diputar ya. Yang tadi, ini yang awalnya sejajar layar atau pas di bidang gambar, dia akan agak menjorok ke depan. Begitu. Nah, sekarang ini H belum di belakang ya, yang di belakang masih CH2Cl. Kita putar lagi. Putar lagi jadi seperti ini. H-nya jadi agak di belakang, CH2Cl-nya tetap masih di belakang tapi sekarang di bagian kiri bawah. Kemudian O dan CH2 ini awalnya udah agak menjorok ke depan, ini makin ke depan lagi, posisinya berbeda ya, tapi tetap menjorok ke depan. Biar lebih meyakinkan kita putar lagi, akan jadi seperti ini. Nah begitu, nah sekarang tinggal H sudah ada di belakang ya. Selanjutnya kita akan mengurutkan 3 gugus yang lain berdasarkan nomor atomnya. Atau selain nomor atom boleh juga pakai nomor massa. Tergantung mana yang kalian familiar. Tapi kalau nomor massa semua ya. Kita pakai nomor massa aja. O itu nomor massanya 16. C itu 12. C itu 12. Nah, C yang di kanan sama yang di kiri sama-sama 12. Terus gimana? Mana yang lebih prioritas gitu ya. Kita lihat atom apa yang diikat sama dia. C yang kanan mengikat 2H. C yang kiri dia mengikat selain 2H, dia mengikat Cl juga. Nah, berarti sekarang kita tentukan nomor atom di belakang C-nya, yaitu yang paling besar Cl. Nomor massa ya, sorry, tadi nomor massa. Cl itu 35,5. Lalu ini H itu cuma 1. Nah, berarti CH2Cl itu lebih prioritas dibandingkan CH2. So, prioritas pertama itu adalah CO, yang ini prioritas nomor 1. Prioritas nomor 2-nya adalah CH2Cl. Meskipun C-nya sama-sama 12, tapi C ini mengikat Cl. Dia lebih prioritas karena nomor massanya lebih besar. Jadi ini prioritas 2, CH2 prioritas 3. Nah, kalau kita urutkan, dia kan muternya 1, 2, 3 gitu kan. Dia muternya ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, maka konfigurasinya adalah S. Jadi ini bisa kita tuliskan S2 klorometil oksiran. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita menginjak ke nomor E, F, G, dan H. Kita baca dulu soal E ya. Gambarkan mekanisme reaksi transformasi C menjadi X. Wow. C menjadi X. Kita aja belum tahu C-nya siapa, strukturnya seperti apa, X-nya strukturnya seperti apa. Bagaimana mungkin kita bisa menggambarkan mekanisme reaksinya kan gitu.
Maka dari itu, sebelum kita menjawab soal yang E, kita akan tentukan dulu struktur B, C, X berdasarkan data HNMR yang telah disediakan di soal. Kita mulai dulu dari yang B. Oke, B itu kan disintesis dari senyawa A, di mana ini tadi sudah kita dapatkan di nomor sebelumnya, direaksikan dengan senyawa ini, yang katalis asam. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan ada dua kemungkinan produk ya. Dua kemungkinan produk di mana nanti yang bereaksi yang pertama adalah antara OH yang atas dengan OH senyawa ini, atau antara OH yang bawah dengan OH senyawa ini. Jadi ada dua kemungkinan. So, kemungkinan pertama adalah antara OH yang bawah dengan OH dari senyawa ini. Hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Dan nanti akan melepas H2O tentunya. Tapi kalau reaksinya antara OH yang atas, bagian gugus benzil, dengan OH yang ada di senyawa ini, reagen ini, dia akan menghasilkan seperti ini. Ya, ada dua opsi. Nah, untuk menentukan mana opsi yang benar, kita perlu menganalisa data HNMR-nya. Nah, data HNMR B itu ada di soal, tapi bukan dalam bentuk gambar ya. Dia dalam bentuk uh, teks. Teksnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini teksnya. Nah, ini dia. Ini HNMR-nya punyanya B. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan identifikasi nih sinyal-sinyal ini mengacu pada atom H yang mana. Begitu. Kita mulai dari opsi 1 ya. Opsi 1 ini awalnya ada CH3, ada 2 CH3, pasti yang ini. Tidak ada yang lain lagi ya. Nih, oke ada ya. Kemudian di sini ada 5H multiplet OCH2, ada 2 OCH2 sama CH yang di M itu metil ya. Metil itu kan CH3. CH yang ini, CH-nya ini sudah dapat. OCH2 berarti otomatis yang ini ya. OCH2, OCH2 ada 2. Nah, ini berarti untuk sinyal dari H yang ada di sini. CH, OCH2, OCH2. Ada ya. Sekarang pH CH2. pH ini adalah fenil ya, kepanjangannya fenil. Fenil itu gugus benzen. CH2 di samping gugus benzen. Berarti ini fenil tuh yang ini fenil pH. Dia mengikat CH2 dibilang ya. Berarti otomatis yang ini nih. Nah, ini udah ada. Oke, dapat ya. Sekarang H pada OH. Ya, dia masih punya OH juga. Tersisa ini. Berarti ada. Sekarang H pada fenil pH. Yang ini. Oke, opsi 1 sih ada semua. Sekarang kita ke opsi 2 ya. Opsi 2, CH3. Ada 2 CH3 ini. Ada. Kemudian CH yang mengikat 2 CH3. Yang ini. Plus OCH2 ada 2. Ini OCH2, OCH2. Nah, ini ada juga. Terus fenil CH2. Fenil ini CH2 ini. Ada juga ternyata. Kemudian OH, OH ada juga. H pada fenil ada juga ini. Nah, ada semua nih. Gimana nih caranya gitu ya. Terpaksa kita akan memeriksa jenis puncaknya. Kita akan analisa jenis puncaknya. Di sini kan dibilang ini kita pakai OH aja ya, karena yang membedakan ini OH ini beda banget nih. OH yang opsi 2 ini langsung C, nggak ada H-nya. Tapi OH yang di sini dia ada C, CH2-nya. Nah, kita lihat. Sinyalnya itu SS itu artinya singlet ya. Singlet itu berarti
dia tidak punya tetangga H, atau jumlah H pada atom tetangganya itu 0, tidak punya H tetangga. Nah, sekarang kita lihat. Untuk opsi 1, OH, sampingnya kan CH2. Berarti dia punya 2H tetangga. Kalau 2H tetangga, berarti harusnya jenis sinyalnya adalah 2 plus 1, triplet. Tapi di sinyal ini hanya singlet. Nah, sekarang opsi 2, OH, O mengikat C yang diikat ini nggak punya H. Ya udah berarti jenis puncaknya adalah 0 plus 1, 1 singlet. Berarti berdasarkan jenis puncak yang dihasilkan, opsi 2 itu lebih tepat berdasarkan HNMR-nya ini. Terus senyawa B yang benar adalah yang dari opsi 2 ini. Ini dia senyawa B. C12H18O3. Senyawa B udah selesai. Sekarang kita menuju ke senyawa C. Nah, senyawa C ini kalau kita lihat dari rumus molekulnya C15H22O4. Nggak ada atom Cl-nya ya. Padahal dia bereaksi bersama dengan senyawa ini, oksiran ini. Berarti otomatis Cl ini nanti dia akan tertendang atau tersubstitusi. Nah, siapa nih yang mau substitusi? Nah, kemungkinannya cuma ada di sini. OH, OH ini kan O-nya punya 2 PB ya. Ini nanti akan jadi nukleofil. Dia akan menyerang C yang di sini sehingga Cl-nya ketendang. Begitu. Kemudian nanti otomatis ya hanya lepas lah gitu ya. Kurang lebih dia hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, ini setelah O menyerang C di sini, Cl-nya lepas, dia jadi O-nya nempel ke C. Begitu, hanya lepas juga. Itu dia. Ini jadi kurang lebih seperti ini struktur senyawa C. Tapi untuk memastikan, kita cek juga ya HNMR-nya. Pertama, 2CH3, 2CH3 itu yang ini. Oke, dapat ya. Kemudian CH oksiran, CH oksiran, CH yang mengikat CHO. CH yang mengikat CHO. CHO itu yang ini ya. CHO. Ini si CHO-nya. Yang ini nih. Nah, CH mengikat CHO, CHA, CHB ini maksudnya apa? Nah, ini efek diastereopik kalau tidak salah ya. Jadi, atom H di CH2 ini, yang di samping CHO, maupun CH2 yang ini, dia nanti akan menghasilkan dua puncak dengan pergeseran yang berbeda. Gitu. Jadi kalau ini CH, CHO doang berarti dia sinyal yang ini ya. Nah, jadi ini sudah ada nih bagian oksirannya, CH2 ini ada. Terus selanjutnya adalah CH, CH2O. CH, CH2O. Sampingnya CH2. Mana tuh? CH, CH2O. Ah ya ini. Ini CH. Di sini ada CH2O-nya ya. CH mengikat CH2O. Terus sorry, bukan yang ini ya. Dia kan selain mengikat CH2O, dia mengikatnya metil nih CH3. Tapi di sini CH dia mengikat CH2O dan mengikat CH2. Berarti yang mana ya? Oh, yang ini guys. Oke. Ini kita pakai warna lain aja ya ini ya. Yang ini tadi CHO kita pakai warna hijau saja. Nah, kemudian yang dimaksud CH tadi, CH yang ini nih, itu adalah CH yang ada di cekiral. Ini dia. Jadi dia mengikat CH2O, CH2O itu yang ini CH2O, nih ya, dan CH2, CH2 yang ini. Sorry, bukan. CH2O itu yang ini, CH2O, yang ini CH2O.
CH2 yang ini saja. Nah, gitu ya. Jadi ada sinyalnya. Kemudian di sini ada 2OCH2. 2OCH2 ya pastinya ini. Ini ya, ada. Terus metil CH. CH mengikat 2 metil. Otomatis yang ini. Ada juga. Nah, sekarang ini juga sama ya, yang diastereopik ya. Berarti CHAOPH berarti yang ini. CHOPH. PH itu vinyl ya. Ini ada juga berarti udah aman ya. Ini udah ada. Sekarang CH2 vinyl. CH2 vinyl itu berarti yang ini. CH2 sampingnya kan vinyl. Aman ya. Terakhir gugus vinylnya berarti yang ini. Nah, lengkap semua sinyalnya. Clear. Ini adalah senyawa C. Struktur dari senyawa C. C15 H22O4. Terakhir kita lihat senyawa X. X itu kan C ditambah isopropil amina yang menjadi ini kan. Nah, sekarang ini kemungkinannya adalah kemungkinan yang pertama. Si NH2 ini kan punya PEB ya, dia akan jadi nukleofil. Dia bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia nyerang C yang di sini. Kemungkinan yang lain adalah dia menyerang C yang di bagian sini. Terus kemudian nanti cincin ini segitiga oksiran ini dia akan terbuka begitu. Nah, ada dua opsi. Opsi pertama, dia menyerang bagian yang panah warna biru ya. NH2-nya nyerang sini, jadi NH akan nempel di T, T yang kiral. Kemudian ini putus, O-nya jadi OH. Kayak gini. Ini opsi satu. Opsi kedua itu adalah berdasarkan jalur panah yang warna merah, dia nyerang C yang di pinggir. Jadinya seperti ini. Ini pecah jadi OH. Nah, begini dia. Sekarang karena ada dua opsi, maka kita perlu mengkonfirmasinya menggunakan HNMR. Kita cek ya HNMR-nya ya. Kita lengkapi dulu atom C dan H-nya biar kelihatan. Ini dia. Nah, ini teman-teman nggak usah semuanya dianalisa ya. Tapi kalau mau nyoba analisa, silahkan di pause aja, terus dianalisa satu persatu. Di sini saya akan fokus di bagian ini saja. Kalau kita lihat di sini, N dia mengikat CH yang kena efek diastereopik. Kalau dia kena efek diastereopik itu artinya CH ini berada di samping C kiral. Gitu. Nah, sementara kalau opsi satu ya, N ini hanya mengikat CH di sini. CH di sini dia nggak mengikat C kiral. Berarti kemungkinan besar bukan opsi satu. Kita lihat opsi 2 sekarang. N di sini dia mengikat CH2. Nah, CH2 ini mengikat C kiral. Ini adalah C kiralnya. C kiral itu adalah C yang mengikat 4 gugus berbeda ya. Ini mengikat OH, mengikat H, mengikat CH2 sekian, mengikat CH2N sekian. Nah, yang ini nanti dia akan kena efek diastereopik sehingga muncullah sinyal NCHA, sinyal NCHB ini. So, otomatis jawaban yang benar itu adalah opsi kedua. Sudah dapat ya, berarti ini adalah senyawa X-nya. Sekarang mari kita menuju ke soal E. Di soal E kita diminta untuk menggambarkan mekanisme reaksi transformasi C menjadi X. C tadi kita sudah dapat seperti ini. X-nya juga sudah dapat strukturnya seperti ini ya. Kita diminta menggambarkan mekanisme reaksinya. Ini kan poinnya adalah si N ini, dia akan menyerang di bagian C yang samping ya, yang di sini ya. Oke, kan gitu ya. Nah, biar enak, kita menuliskannya, kita misalkan saja gugus dari sini sampai keseluruhan ini. Nanti kita tuliskan sebagai
R begitu aja ya. Sehingga ini bisa kita tulis ulang biar lebih sederhana senyawa C seperti ini. Nah, ini senyawa C-nya jadi seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita gambar NH2 isopropil amina. Ini biarin gini aja. Nah, biar enak. Ini ada PEB. Ini juga ada PEB sebenarnya. Dua ya. Nah, ini nanti pertama NH2 ini akan jadi nukleofil. Dia akan nyerang C yang samping ini. Sehingga ikatan CO dia akan putus. Dia putusnya berubah menjadi pasangan elektron yang menempel pada O. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi N-nya akan nempel ke C, tapi akibatnya ikatan CO ini putus jadi PEB. Sehingga muatan formal O-nya jadi minus, N muatan formal jadi plus. Selanjutnya, salah satu PEB pada O, dia akan ngambil H dari NH2. Sehingga ikatan NH ini dia akan putus, dia akan berubah jadi PEB yang nempel di N. Hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Di mana R adalah gugus ini kan. Jadi ini nanti R-nya itu sama aja dengan ini teman-teman. Ini R-nya. Ini C. C ini sama aja C yang ini. Ini H-nya. CH. OH gitu ya. Ini CH2-nya yang di sini nih. CH2. NH dan seterusnya. Nah, selesai sudah mekanisme reaksinya. Kurang lebih seperti ini ya. Begitu. Kemudian soal berikutnya adalah F. Gambarkan struktur senyawa B, C, dan X beserta stereokimianya jika ada. Tadi kita sudah analisa ya, kita sudah dapat senyawa B itu seperti ini, senyawa C seperti ini, senyawa X seperti ini. Stereokimianya ya karena yang B nggak ada C chiral, berarti yang ada C sama X-nya aja ini stereokimianya ya. Struktur tiga dimensinya, ada yang menjorok ke depan, ada yang menjorok ke belakang, begitu. F selesai, sekarang kita ke soal nomor G. Tentukan konfigurasi absolut senyawa chiral X. Ini X ya. Senyawa chiral adalah senyawa yang memiliki atom C chiral. Nah, ini senyawa X ini senyawa chiral karena dia punya C chiral. Mana C chiralnya? C chiralnya yang ini yang warnanya biru. C chiral itu adalah C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ini ada dia H, OH, CH2N dan seterusnya, CH2O dan seterusnya, gitu kan? Nah, untuk menentukan konfigurasi absolut, pertama setelah kita menentukan C chiralnya di mana, kemudian kita letakkan atom H, kalau dia punya H ya, atau yang nomor atomnya paling kecil, H itu ke bagian belakang. Gimana caranya? Kita putar. Ini kalau kita putar, kurang lebih ya mungkin 180 derajat kali ya. Dia akan jadi kurang lebih seperti ini. Ya, gitu ya. Ini udah diputar nih. Jadi hanya nanti akan agak ke belakang. CH2 ininya pas di bidang gambar, yang OH sama CH2NH itu agak menjorok ke depan. Nah, ini dia. Selanjutnya kita urutkan prioritas dari ketiga gugus lain H berdasarkan nomor massa. Makin besar nomor massanya berarti dia makin prioritas. C yang pertama yang ini ya, dia mengikat O. O itu kan nomor massanya 16, ya udah 16. Kemudian selanjutnya C mengikat C 12. Selanjutnya C 12 juga. Nah, CH2 sama CH2 ini kan sama-sama atom C ya, yang berkaitan dengan C chiral. Jadi sama-sama 12. Berarti selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah atom yang di belakangnya C. Kalau CH2 yang sebelah kiri, dia ada O. 16.
Kalau C sebelah kanan dia ada N. N itu 14 ya. Nah, berarti yang lebih prioritas itu adalah yang O 16, lebih besar dia kan. Sehingga kalau kita buat prioritas, yang pertama adalah yang pasti ini OH. Dia nomor 1. Kemudian CH2O dan seterusnya ini dia adalah nomor 2 prioritasnya. Dan CH2N dan seterusnya dia prioritas nomor 3. Selanjutnya kita lihat posisinya, urutannya. 1, kedua, 2, ketiga. Balik lagi ke 1 ya. Nah, ini kan urutannya atau perputarannya ya. Itu berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka konfigurasi absolut senyawa kiral ini adalah S. Ada dua konfigurasi ya, R dan S. Kalau counterclockwise dia S, kalau clockwise dia R begitu. Selesai sudah yang G. Sekarang tinggal soal terakhir dari soal nomor 7 ini. Soal poin H. Ketika senyawa X disiapkan untuk sediaan obat, biasanya senyawa tersebut diubah ke dalam bentuk garamnya dengan cara penambahan asam fumarat ke dalam larutan senyawa X dalam etanol. Tuliskan jenis reaksi apa? Jenis reaksi apa yang terjadi antara senyawa X dengan asam fumarat dan jelaskan mengapa demikian. Yang jelas asam fumarat ini kan asam ya. Saya nggak tahu strukturnya seperti apa. Yang jelas dia punya, kalau dia asam organik dia punya COOH gitu aja. Ada sesuatu yang lain di sini. Asam fumarat. Nah, COOH ini kan gugus yang bersifat asam. Sedangkan untuk X ini sifatnya apa ya? Ah ya, untuk X ini dia sifatnya basa. Dari mana? Dari atom N, NH. Nah, kalau senyawa organik itu yang punya NH, dia bisa sifatnya basa. Berarti kalau asam ketemu basa, apa yang akan terjadi? N, dia akan mengambil dia N akan mengambil H dari COH asam fumarat. Ini nanti jadi NH2+ begitu. Nah, jadilah garam, begitu kan? Bentuk garam dari senyawa X. Nah, jenis reaksinya otomatis adalah, karena antara asam dan basa, ini reaksinya adalah reaksi asam basa. Tapi lebih spesifiknya, reaksi asam basa ini adalah tipe reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Mengapa demikian? Karena ada pelepasan H oleh asam fumarat dan penangkapan H oleh senyawa X. Gitu deh. Itu ya penjelasannya ya. So, selesai sudah pembahasan soal nomor 7. OSN Kimia tahun 2023 tingkat nasional. Thank you sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next video. Dah.